eh, PSBB sesungguhnya itu adalah komprehensif dari rencana aksi agar masyarakat bersama-sama dengan pemerintah, semua komponen menjadi tim dalam memerangi COVID-19 ini dengan cara tetaplah di rumah, ya kan, bekerja, belajar, dan juga beribadah di rumah. Nah, sebenarnya bahagian rencana aksi dari PSBB ini telah kita lakukan dengan kebijakan kepala daerah. Setelah kami 21 Maret menetapkan Pekanbaru sebagai daerah tanggap darurat COVID-19, 23-nya dengan Forkopimda dan juga tokoh masyarakat dan tokoh agama, kita membuat surat edaran wali kota dengan 13 item apa saja yang dibatasi di masyarakat untuk dalam pergerakannya, terutama tadi di bidang pendidikan, kemudian di bidang pekerjaan, baik ASN maupun yang lain, kemudian juga ibadah ya untuk semua agama, kemudian juga tempat-tempat umum, ya kan, dan juga tempat hiburan. Itu semua sebenarnya, dan juga pengaturan juga di pusat-pusat ekonomi, misalkan di pasar tradisional, di pasar modern. Ini sudah kita laksanakan pada saat kita masih dalam kebijakan lokal. Nah, ini tentu lebih banyak kepada himbauan pada saat itu, sehingga itu juga belum maksimal. Maka dengan kita telah mendapat izin dari Kementerian Kesehatan yang sudah kita laksanakan, rencana aksi yang telah kita laksanakan itu akan kita maksimalkan, sehingga itu akan nanti membawa kesadaran yang lebih baik kepada masyarakat kita untuk melakukan kemandirian. Tetaplah di rumah bila tidak ada kepentingan yang sangat penting di luar. Kita berharap krisis kesehatan ini yang sekarang telah berdampak kepada krisis ekonomi dan juga krisis sosial, ini harus di-manage dengan baik secara cepat sehingga tidak turunnya menjadi krisis keamanan. Nah, maka oleh sebab itu pemerintah Kota Pekanbaru juga didukung oleh Gubernur Riau dan juga teman-teman Kabupaten Kota Riau untuk lebih awal kita melakukan. Memang kalau dilihat dari angka-angka yang terdampak di Pekanbaru dan Provinsi Riau masih kecil, tetapi bila mana daerah terbuka ini, ya kan, tidak lebih awal dalam mengantisipasi, maka ini nanti akan menjadi boom untuk masyarakat Pekanbaru dan Riau sendiri. Sekali lagi, kemudian apa saja yang kita lakukan nanti? Insya Allah hari ini kita selesai, kemarin sudah selesai kita menyiapkan perwako. Petunjuk teknis dalam pelaksanaan PSBB itu nanti adalah perwako. Tanggal 10 kita ajukan hari Jumat, hari Minggu keluar izin, hari Senin kita selesaikan perwako dan juga Gubernur konferensi video konferensi dengan Wali Kota Riau. Kemudian juga setelah hari ini, bila Gubernur telah selesai memverifikasi perwako kita, maka kita butuh waktu 3 hari untuk sosialisasi kepada masyarakat kita, dan kita merencanakan akan efektif dilakukan nanti pada tanggal 17. Nah, di dalam pelaksanaan PSBB kita membuat semacam dosis ya. Dari tadi yang dosis rendah sudah kita laksanakan sebelum izin dapat dalam kebijakan kepala daerah. Ini kita maksimalkan lagi dalam pelaksanaannya. Yang kedua, kita naikkan lagi dosisnya menjadi pengaturan jam kegiatan masyarakat kita di malam hari, mulai jam 20 sampai dengan jam 5 pagi. Nah, kemudian di siang harinya tetap diperketat seperti apa yang sebelumnya, dipertegas lagi. Intinya, kita bagi masyarakat yang bergerak di luar rumah untuk ekonomi, ini tetap diberikan ruang dan waktu, baik bekerja di sektor informal maupun juga di sektor non-formal. Namun tetap melaksanakan aktivitas di luar rumah, tetap berpedoman kepada protokol kesehatan COVID-19 ini. PSBB kita sendiri berapa hari berlakunya? PSBB yang kita akan berlakukan untuk antara ini tadi, yang untuk pengaturan malam ini, kita berlakukan juga 15 hari, ya kan? Mungkin bisa juga kita tambah 2 kali 15 hari. Dalam 15 hari pertama kita akan evaluasi
sejauh mana kesadaran masyarakat dan juga dengan kemandirian masyarakat untuk tetap di rumah, apakah ini memberikan pengaruh terhadap yang signifikan terhadap penurunan yang terdampak. Nah, bila ini eskalasinya yang terdampak tidak terpengaruh di dalam penerapan ini, maka kita akan melangkah kepada dosis yang paling tinggi, yaitu pengaturan jam kegiatan masyarakat kita selama 1 kali 24 jam dalam 14 hari ke depan. Nah, ini tentunya kita berharap bila mana di dosis antara ini kita dapat membangun kesadaran masyarakat, kemandirian masyarakat di dalam memerangi COVID ini bersama-sama, upaya usaha yang maksimal kita lakukan tentunya dengan ridha Allah kita harapkan ini bisa memutus mata rantai penyebaran COVID ini. Sekali lagi, bila mana hasil resep sementara ini antara ini tidak juga membuahkan hasil, maka kita akan berlakukan. Nah, pada saat kita memberlakukan 1 kali 24 jam itu, maka kepada Bapak Gubernur kami sampaikan waktu itu, dan juga Gubernur memahami dan juga mendukung. Ini nanti yang kita berharap itu tidak hanya dalam wilayah Kota Pekanbaru, tetapi kita harapkan adalah berlaku untuk kawasan metropolitan Pekansekawan, Pekanbaru sebagai kota utama, Kabupaten Kampar, Kabupaten Siak, dan Kabupaten Pelalawan sebagai daerah penyangga. Untuk pintu masuk ke Kota Pekanbaru sendiri pengamanannya gimana, Pak? Nah, sekali lagi pembatasan yang kita lakukan kepada pergerakan masyarakat kita yang tidak punya kepentingan yang sangat penting di luar. Kemudian juga lagi transportasi lintas batas maupun di dalam kota yang bersifat untuk logistik, untuk bahan-bahan makanan, bahan bangunan, bahan industri, ini tetap menjadi prioritas untuk kita dukung. Kemudian juga para pekerja, misalkan di sektor formal, penyedia jasa infrastruktur, pekerja di telkom, pekerja di listrik, pekerja di infrastruktur lainnya, ini tentu kita berikan dukungan untuk mereka bekerja. Termasuk juga di sektor informal, sektor ekonomi misalkan pasar tradisional, pasar modern, toko, dan khususnya lagi untuk bidang kesehatan. Ini tentunya tetap kita beri dukungan untuk tetap berupaya, sehingga kita berupaya untuk meminimalisir dampak ekonomi yang terjadi di lingkungan masyarakat kita. Satu lagi Pak, untuk Perwako sendiri Pak, mungkin yang sudah diserahkan ke Gubernur apa aja Pak? Iya Pak. Peraturan Wali Kota sebagai petunjuk teknis, ya. Nah itu tadi intinya dari pengaturan kegiatan masyarakat yang tadi diklasifikasi. Intinya adalah menghimbau masyarakat kita untuk secara mandiri tetaplah di rumah, ya. Karena apa? Karena di rumah lebih aman, di rumah lebih selamat. Kecuali kepentingan di luar rumah bagi yang tadi bergerak untuk ekonomi dan juga mencari kebutuhan yang sangat mendesak yang tidak bisa dibantu orang lain. Sekali lagi memutus mata rantai penyebaran COVID adalah dengan kita membatasi pertemuan sosial kita, ya kan? Membatasi pertemuan jarak fisik kita. Jadi social distancing dan physical distancing ini inti daripada memutus mata rantai penyebaran COVID ini. Pak, logistik kita kapan didistribusikan ke masyarakat yang tidak mampu? Nah, bagi terdampak sosial kita melakukan menjelang Ramadan ini ada bantuan dari pemerintah pusat berupa beras bulog 100 ton, dan ini kita tambah dengan lauk pauk dari APBD kota, dan itu bisa dapat dibagi kepada 15.000 KK. Nah, Kementerian Sosial memberikan petunjuk bahwa yang diutamakan di dalam mendapatkan bantuan ini adalah pertama pasien yang positif dan keluarga, kemudian keluarga pasien PDP, yang ketiga dalam pemantauan ODP, dan yang keempat adalah masyarakat di lingkungan yang terdampak tadi. Inilah yang diutamakan. Kemudian juga pemerintah kota dan pemerintah provinsi
tentunya bersinergi dengan pemerintah pusat. Di dalam struktur masyarakat kita di Kota Pekanbaru ini ada 12.500 kakak itu yang berada di bawah garis kemiskinan. Nah, untuk yang ini telah mendapatkan jaminan sosial dari pemerintah pusat berupa keluarga PKH, ya, keluarga harapan. Kemudian yang hampir miskin, ini ada sekitar 2.700 orang. Jadi ini juga telah mendapatkan non tunai, ya, dalam bentuk beras, ya. Nah, total miskin dan hampir miskin itu 15.037 orang kakak. Kemudian ada lagi 19.800 kakak itu masyarakat yang rentan miskin. Nah, ini juga sedang kita validasi karena masyarakat yang rentan miskin ini kita sudah laporkan setahun lalu kepada Menteri Sosial sebagai data masyarakat yang akan mendapatkan jaminan sosial. Namun yang ini, yang rentan miskin waktu itu belum menjadi prioritas. Nah, dengan terdampak seperti ini, tentu kita duga mereka lah yang akan terdampak pertama, akan menjadi miskin. Kemudian juga tadi seperti yang disampaikan panduan dari Menteri Kesehatan Sosial tadi, yang terdampak langsung akibat COVID ini juga kita perhitungkan. Nah, pemerintah provinsi dan pemerintah kota ini bersinergi merencanakan akan memberikan bantuan kepada keluarga yang terdampak tadi berupa senilai Rp300.000 uang per kakak per bulan selama 3 bulan. Jadi nanti berapa banyak di Kota Pekanbaru ini, sebagian nanti oleh dana APBD kota dan sebagian lagi dari dana APBD provinsi. Yang ketiga, bila mana kita melakukan pengaturan jam kegiatan masyarakat 1 kali 24 jam selama 14 hari, maka semua keluarga miskin yang tadi terdampak oleh COVID ini mesti mendapatkan bantuan pangan dari pemerintah setiap hari selama diberlakukan pengaturan jam 1 kali 24 jam tersebut. Kapan waktunya? Tentunya nanti setelah kita evaluasi dengan pengaturan jam malam. Dan sekali lagi, insya Allah penerapannya tentu dengan kesepakatan wali kota, gubernur, dan juga bupati yang di dalam kawasan Pekansirawan, bupati Kabupaten Penyangga di Metropolitan Pekansirawan.